Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 25-G-Romawi 3-2022 antara Sumarto Budiono sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai tergugat akan segera dimulai. Pada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan masuk di ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang hari Senin tanggal 7 April 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 25-G-3-2025-PT-UN-YK antara Sumarto Budiono sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai tergugat. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Apakah pihak kuasa hukum penggugat dan pihak kuasa hukum tergugat sudah menyiapkan bukti-bukti tertulisnya? Sudah yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan membawa alat bukti tertulis yang sudah disiapkan. Panitra, silakan bantu untuk mengecek. Baik, yang mulia. Bukti telah terverifikasi, alat bukti sah. Baik, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kuasa hukum penggugat, apakah akan menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan ini? Ya, yang mulia, kami dari kuasa hukum penggugat akan menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan ini, yaitu menghadirkan 2 orang saksi atas nama Alusio Kalzano dan Adi Firmansyah serta 1 orang ahli atas nama Nur Sidik SHM PSD. Baik, kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk memanggil saksi dari pihak penggugat terlebih dahulu. Mohon izin, ya. Kepada saksi atas nama Alusio Kalzano dan Adi Firmansyah, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, kepada para saksi, silakan menyerahkan identitas ke depan. Baik, kepada hakim anggota 1 mohon dibantu. Baik, Tuan. Sebelumnya, apakah para saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, selanjutnya untuk saksi pertama. Untuk saksi pertama, Alusio, tolong jelaskan identitas saudara. Nama saya Alusio Kalzano, umur 30 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai dosen yang mulia. Apakah saksi memiliki hubungan darah atau semen darah dengan para pihak? Tidak yang mulia. Baik, untuk saksi kedua atas nama Adi Firmansyah bisa jelaskan identitas
Saya Andi Firmansyah, umur 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan maklar tanah yang mulia. Apakah saksi memiliki hubungan darah atau seminta dengan para pihak? Tidak yang mulia. Baik. Cukup yang mulia. Silakan duduk para saksi. Baik, karena kedua saksi beragama Islam, maka akan disumpah secara bersama dengan kepercayaan agamanya. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia mulia. Baik, saudara saksi dimohon untuk berdiri kembali. Hakim anggota 2 mohon untuk membantu pengucapan sumpah, dan kepada juru sumpah mohon dibantu. Mohon izin yang mulia. Baik, yang mulia. Saudara saksi silakan ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk menjadikan saksi bahwa saya untuk menjadikan saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada sebenarnya. Cukup. Dipersilakan duduk para saksi. Baik, kepada saudara Alusio Kaljano harap tetap berada di ruang persidangan. Para saksi yang lain silakan menunggu di luar ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini dan sebagai apa? Baik yang mulia, izinkan saya menjawab. Saya hadir dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian terkait dengan kerugian yang dialami oleh Sumarto Mulyono. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara adalah pemilik sah sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Mongungan nomor 232? Iya yang mulia, saya pemilik sah sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Mongungan nomor 232 Ambarukmo tersebut sebelum dibeli oleh penggugat. Baik, kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi memperoleh tanah tersebut secara sah dan sejak kapan saudara saksi menguasai tanah tersebut? Saya memperoleh tanah tersebut secara sah dan telah menguasainya secara fisik sejak tahun 1977 tanpa ada klaim atau gangguan dari pihak lain. Baik, cukup. Betul. Baik, apakah kepada hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Ada ketua. Silakan. Apakah Anda mengetahui terkait akta jual beli yang dilakukan Sumanto Mulyono? Saya mengetahuinya bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 saya menjual tanah tersebut kepada Sumarto Budiono melalui proses yang sah di hadapan pejabat pembuat akta tanah, yaitu notaris Nurdivik SH dengan akta jual beli nomor 80. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada mengajukan pertanyaan? Dari kuasa hukum penggugat tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui adanya penerbitan surat hak guna bangunan tersebut? Saya tidak pernah mengetahuinya adanya penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut. Oke. Apakah saksi merasa keberatan atas penerbitan hak bangunan tersebut? Tentu saya merasa keberatan, Pak. Saya sudah memiliki tanah tersebut bertahun-tahun. Saya tidak pernah memberikan persetujuan atas penerbitan HGB tersebut, Pak. Baik, terima kasih. Dari saya cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi pertama dari pihak penggugat dianggap cukup. Saksi dapat mengambil kartu identitas di ruang penitra setelah
meninggalkan ruang persidangan. Kepada petugas pengadilan, diperintahkan untuk memanggil saksi kedua dari pihak penggugat. Kepada saksi atas nama Adi Firmansyah dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Silakan duduk. Apakah saudara saksi mengetahui mengapa Anda dihadirkan di sini? Saya hadir di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan yang saya ketahui yang mulia. Baik, benarkah saudara saksi seorang makelar dan sudah berapa lama saudara bekerja sebagai makelar? Betul yang mulia, saya seorang maklar tanah yang telah bekerja di bidang jual beli tanah selama lebih dari 16 tahun. Baik, kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua. Silakan. Apakah benar saudara mengusulkan salah satu properti yang dimiliki oleh Haji Martin? Benar yang mulia, saya mengusulkan salah satu properti yang dimiliki oleh Haji Martini. Cukup. Kepada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua. Silakan. Apakah saudara saksi ada saat proses jual beli tanah tersebut? Ya yang mulia, saya mendampingi proses jual beli tersebut semua dilakukan di hadapan penjabat pembuat akte tanah Musidik SH, dibuktikan oleh akte jual beli nomor 80 tanggal 15 Januari 2022. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah ada penerbitan surat hak guna bangunan? Pada saat itu saya tidak mengetahui yang mulia. Lalu pada akhir Januari 2022 saya dihubungi oleh Sumanto Budiono yang menyampaikan bahwa tanah yang telah dibeli ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan nomor 3752 atas nama Bimo Bungkar. Baik, terima kasih. Cukup itu. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Dari kuasa hukum penggugat tidak ada pertanyaan yang mulia. Baik, selanjutnya apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui alasan penggugat mengajukan gugatan pada tergugat? Saya mengetahuinya yang mulia karena saudara Sumanto Budiono merasa dirugikan atas adanya penerbitan HGB tersebut. Lalu, apakah saudara saksi memastikan segala dokumen sebelum proses jual beli tersebut lengkap? Saya telah memastikan segala dokumen terkait tanah tersebut termasuk riwayat penguasaan tanah oleh Haji Martini sejak tahun 1977 dan telah dijelaskan kepada Sumanto Budiono. Baik, terima kasih. Dari saya cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi kedua dari pihak penggugat dianggap cukup. Maka kepada saksi dipersilakan untuk mengambil kartu identitas di ruang panitera setelah meninggalkan ruang persidangan. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk memanggil ahli dari pihak penggugat. Pada ahli atas nama Mursidik Esa M. PhD dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, kepada ahli silakan menyerahkan identitas ke depan. Baik, kembali ke tempat. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Saudara ahli boleh jelaskan identitas saudara terlebih dahulu? Baik yang mulia. Saya Nur Sidik SH M.Hum PhD, berprofesi sebagai advokat yang berfokus pada hukum properti. Saya adalah pejabat PPAT dalam penerbitan akte jual beli antara Sumanto Budiono dan Haji Martini. Baik, saudara ahli, sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Dikarenakan saudara beragama Islam, maka akan disumpah secara Islam. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada hakim anggota 1, mohon dibantu untuk mengambil sumpah dan juru sumpah mohon dibantu.
Saudara ahli ikuti lafaz yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Silakan duduk. Baik, kepada hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan? Ada Ketua? Silakan. Baik, terima kasih. Saudara ahli, tolong jelaskan peraturan yang mengatur terkait hak guna bangunan. Dasar hukum pemberian HGB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta peraturan tuturannya. HGB dapat diberikan untuk kepentingan pribadi, perusahaan atau hukum tertentu. Cukup yang mulia. Dari meja majelis hakim yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Ketua. Silakan. Saudara ahli, bagaimana proses yang dilakukan atas penerbitan HGB? Untuk mendapatkan HGB, pemohon harus mengajukan permohon kepada Badan Pertanahan Nasional. Proses ini melibatkan verifikasi administratif dan fisik tanah serta penyusunan dokumen yang diperlukan. Terima kasih, cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, mohon izin yang mulia, terima kasih. Saudara ahli, tolong saudara jelaskan terkait dengan hak guna bangunan itu sendiri. Hak guna bangunan merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang diatur dalam hukum Indonesia. HGB memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menghadirkan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dengan batas waktu tertentu. HGB diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu. Biasanya berlangsungan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi hingga 20 tahun. Bergantung pada ketentuan yang berlaku. HGB ini berbeda dengan hak milik karena meskipun pemegang HGB memiliki bangunan, tanah tersebut tetap memiliki milik negara atau pihak lain yang memberikan hak tersebut. Cukup, Pak. Baik, terima kasih saudara ahli. Cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, menurut ahli, apakah bisa hak guna bangunan diperpanjang? HGB dapat diperpanjang asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku dan tidak ada perubahan status atas tanah tersebut. Meskipun memberikan banyak keuntungan, pemegang HGB perlu memahami bahwa hak ini tidak memberikan kepemilikan penuh atas tanah. Jika masa berlaku HGB habis tidak dapat diperpanjang, maka tanah beserta bangunan akan kembali kepada negara atau pihak yang memberikan hal tersebut. Baik, terima kasih. Dari saya cukup yang mulia. Keterangan ahli dari pihak penggugat dianggap cukup, maka kepada ahli dipersilakan untuk mengambil identitas di ruang panitera setelah meninggalkan ruang persidangan. Kepada pihak tergugat, apakah akan menghadirkan saksi? Iya yang mulia. Kami akan menghadirkan 2 saksi atas nama Lenas Ebat Martin dan Rio Aditya Pratama serta 1 orang ahli atas nama Dr. Akbar Yuda SH MKN yang mulia. Baik, kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk memanggil saksi dari pihak tergugat. Mohon izin yang mulia. Pada saksi atas nama Lenas Ebat Martin dan Rio Aditya Pratama, silakan masuki ruang persidangan. Saksi hadir yang mulia. Baik, kepada para saksi silakan menyerahkan identitas ke depan.
kembali ke tempat. Dipersilakan duduk. Kepada hakim anggota 2 mohon dibantu. Baik Ketua. Sebelumnya apakah para saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, selanjutnya untuk saksi pertama atas nama Lehan Ebat Elmatin, bisa jelaskan identitas saudara? Saya Lehan Ebat Elmatin, usia 26 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai penjabat pertanahan. Apakah saksi memiliki hubungan darah atau semenda dengan para pihak? Tidak, yang mulia. Untuk saksi kedua atas nama Rio Aditya Pratama, bisa jelaskan identitas saudara? Saya Rio Aditya Pratama, berusia 28 tahun, agama Islam, bekerja sebagai superior. Apakah saksi memiliki hubungan darah atau semenda dengan para pihak? Tidak, yang mulia. Baik, terima kasih, cukup ya mulia. Baik, kepada kedua saksi beragama Islam maka akan disumpah secara bersamaan dengan kepercayaan agamanya. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Saudara saksi dimohon untuk berdiri. Hakim anggota 1 mohon untuk membantu pengucapan sumpah dan kepada juru sumpah mohon dibantu. Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Disumpah kembali ke tempat dan saksi diharapkan untuk duduk kembali. Baik, kepada saudara saksi Lehas Ebat Elmatin tetap berada di tempat. Kepada saksi yang lain silakan menunggu di ruang persidangan, di luar ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Saya diminta untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan sengketa pertanahan dari Slamet Budiono melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai tergugat. Baik, kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Baik, terima kasih Tuan. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi bertanggung jawab atas dalam proses administrasi penerbitan sertifikat hak guna bangunan? Benar yang mulia, saya bertanggung jawab dalam proses administratif penerbitan sertifikat hak guna bangunan nomor 3752 atas nama Bimo Bongkar. Apakah proses penerbitan sudah sesuai dengan prosedur? Sudah yang mulia, saya sudah memastikan bahwa seluruh proses penerbitan sertifikat telah sesuai dengan prosedur peraturan yang semestinya. Baik, terima kasih. Dari hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua. Silakan. Mengenai proses penerbitan HGB, apakah saudara sudah melakukan tahap 3 sesuai dengan peraturan yang berlaku? Sudah yang mulia, saya sudah melakukan pengecekan baik di lapangan dan dokumen. Baik, terima kasih, cukup ya Ketua. Baik, untuk pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Saksi, berdasarkan jabatan Anda sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, apakah Anda dapat memastikan bahwa semua prosedur terkait penerbitan objek sengketa telah dilakukan dengan cermat dan terbuka? Saya sudah memastikan seluruh prosedur telah dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik dalam proses ini. Baik, jika Anda mengatakan proses ini cermat, bagaimana bisa terjadi tumpang tindih dengan sertifikat milik Haji Martini yang jelas telah didaftarkan jauh sebelum oleh PPAT? Tumpang tindih tersebut bukan karena
ketidakcermatan dari pihak kami. Sebelum penerbitan HGB, kami telah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data pertanahan, termasuk pengecekan lapangan dan dokumen administratif, dan tidak ada indikasi keberatan atau konflik pada saat penerbitan. Loh, bagaimana saudara menjelaskan bahwa pihak PPAT yang mendaftarkan tanah klien kami serta pihak penjual tanah tidak dapat informasi terkait penerbitan hak guna bangunan ini? Kami telah menjalankan prosedur yang berlaku, termasuk mengumumkan secara resmi melalui media yang ditentukan. Jika ada pihak yang merasa tidak mengetahui, mungkin mereka tidak mengakses informasi yang telah disediakan. Namun saksi, bukankah tugas Anda mencakup penyajian informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan? Fakta bahwa pihak terkait tidak mengetahui adanya hak guna bangunan tersebut membuktikan adanya ketidakterbukaan. Bagaimana Anda bertanggungjawabkan ini? Izin keberatan yang mulia, pihak penggugat terlalu memojokkan saksi. Yang mulia, saya cuma bertanya yang mulia. Tenang, dilanjutkan dulu saksi. Saya tetap pada pendirian saya yang mulia. Yang mulia, dari jawaban saksi sudah jelas bahwa terdapat ketidakterbukaan informasi yang menyebabkan pihak PPAT dan penjual tidak mengetahui penerbitan hak guna bangunan. Ketidakcermatan juga terbukti karena fakta tumpang tindih ini tidak terverifikasi oleh pihak saksi yang mulia. Baik, ada yang ingin ditambahkan lagi? Dari pihak penggugat cukup yang mulia. Baik, dikarenakan keterangan saksi pertama dari pihak tergugat dianggap cukup, saksi dapat mengambil kartu identitas di meja panitera setelah meninggalkan ruang persidangan. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk memanggil saksi kedua dari pihak penggugat. Kepada saksi atas nama Rio Dia Pratama, dipersilakan masuk ruang persidangan. Silakan duduk. Pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Tuan. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara telah terlibat dalam pengukuran tanah terkait sertifikat HGB atas tanah Bimo Bongkar? Baik, izin menjawab yang mulia. Benar, saya terlibat langsung dalam pengukuran tanah terkait HGB atas nama Bimo Bongkar yang dilakukan pada tanggal 27 September 2017. Baik, terima kasih. Cukup. Dari hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada ketua. Silakan. Apakah saudara dapat memastikan bahwa sudah melakukan prosedur dengan benar? Sudah yang mulia, saya dapat memastikan sudah melakukan prosedur dengan benar. Baik, terima kasih. Cukup ketua. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih. Saksi, menurut saudara saksi, mengapa tanah milik Haji Martini yang merupakan milik klien kami yang telah memiliki SHM dapat mengalami tumpang tindih dengan hak guna bangunan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan? Bukankah ini menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam proses pengukuran? Hal tersebut terjadi karena informasi di luar dokumen yang belum terverifikasi karena pada proses pengukurannya sudah dilakukan dengan cermat. Tapi berdasarkan petunjuk teknis yang Anda gunakan, pemasangan patok adalah tanggung jawab pemilik tanah. Namun apakah Anda memverifikasi bahwa patok tersebut sesuai dengan data dalam dokumen resmi seperti SHM milik Haji Martini? Proses pengukuran dilakukan dengan menggunakan patok yang ada di lapangan sebagai acuan utama. Kami juga memverifikasi dokumen yang tersedia, tidak ada keberatan dari pihak terkait. Apakah Anda menyadari bahwa petugas pengukur Anda seharusnya mencocokkan patok lapangan dengan batas-batas yang tercantum dalam dokumen resmi, seperti yang diwajibkan dalam petunjuk teknis? Kami sudah melakukan pengukuran sesuai standar. Jika tidak ada ketidaksesuaian, Baik saksi, Anda baru saja menyebut kondisi lapangan yang sudah teridentifikasi. Ini merupakan bukti saudara melakukan prosedur dengan tidak cermat.
Saya tidak menyangkal bahwa mungkin ada ketidaksesuaian dengan SOP pada saat itu. Namun mungkin ada kekurangan dalam implementasinya di lapangan yang mulia. Kami sudah melakukan pengukuran sesuai standar. Jika ada ketidaksesuaian itu mungkin terkait kondisi di lapangan yang sulit diidentifikasi saat itu. Baik, yang mulia, pengakuan saksi menunjukkan bahwa pengukuran dilakukan tanpa pencocokan patok dengan dokumen resmi. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas ketelitian yang diatur dalam petunjuk teknis yang mengakibatkan klien kami mengalami kerugian. Oleh karena itu, kami meminta tentang penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat hukum. Cukup dari kami yang mulia. Baik, pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Dari pihak tergugat tidak ada yang Baik, karena keterangan saksi kedua dari pihak penggugat dianggap cukup, maka kepada saksi dipersilakan untuk mengambil kartu identitas di ruang panitera setelah meninggalkan ruang persidangan. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk memanggil ahli dari pihak tergugat. Mohon izin yang mulia. Kepada ahli atas nama Dr. Akbar Yuda SH FKM dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, kepada ahli dipersilakan menyerahkan identitas ke depan. Baik, kembali ke tempat. Silakan untuk duduk kembali. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Saudara ahli, boleh jelaskan identitas saudara terlebih dahulu? Baik yang mulia, saya Dr. Akbar Yuda SH MAKM dan sebagai dosen juga di Universitas Negeri Temanggung. Baik, kepada ahli, sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Dikarenakan ahli beragama Islam, maka akan disumpah secara Islam. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia. Kepada hakim anggota 1, mohon dibantu untuk pengambilan sumpah, dan juru sumpah mohon untuk dibantu. Saudara ahli, ikuti lapor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup sudah. Dipersilakan untuk duduk. Saudara ahli, apakah ada peraturan yang mengatur terkait dengan pendaftaran tanah? Ada yang mulia, peraturan yang mengatur terkait dengan pendaftaran tanah terdapat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997. Baik, terima kasih. Hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara ahli, apa tujuan utama dari pendaftaran tanah tersebut? Baik, izin menjawab yang mulia. Tujuan utama dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, seperti sertifikat yang diterbitkan melalui prosedur. Pendaftaran berfungsi sebagai bukti kuat mengenai hak kepemilikan, sehingga pihak lain tidak dapat dengan mudah menuntut atau mempersoalkan hak tersebut tanpa dasar yang kuat. Baik, terima kasih ahli. Cukup, betul. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan di meja majelis hakim? Ada ketua. Silakan. Bisakah saudara jelaskan mengenai tahapan pendaftaran tanah? Mohon izin yang mulia. Pendaftaran tanah tersebut melibatkan beberapa tahapan seperti pengumpulan data, fisik, letak batas dan luas tanahnya,
dan data yuridis, status hukum tanah dan pemegang hak menurut saya ada kutip pasalnya juga. Pasal 2 kegiatan ini, pasal 12 kegiatan ini mencakup pengukuran tanah, penerbitan surat ukur dan pembukuan hak di dalam buku tanah, serta penerbitan sertifikat yang mencerminkan data fisik dan yuridis yang telah diverifikasi dalam pendaftaran sistematis setiap bidang tanah di desa atau kelurahan dicatat, sedangkan pendaftaran sopadi dilakukan atas pemerintahan yang terkait. Baik, terima kasih. Cukup ya Ketua. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, saudara ahli. Bisakah saudara menjelaskan mengenai pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997? Baik, izin. Bahwa berdasarkan pasal 32, sertifikat yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik yuridis. Sertifikat ini apabila diterbitkan dan sah didasarkan pada data yang benar, melindungi pemegang hak dari klaim pihak lain yang merasa memiliki hak harus mengajukan keberatan dalam waktu 5 tahun sejak penerbit sertifikat untuk dapat menuntut haknya. Baik, dari kuasa hukum penggugat cukup yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara ahli. Bisakah Anda menjelaskan mengenai pasal 26? Baik, mohon izin yang mulia. Bahwa berdasarkan pasal 26 yang mengatur bahwa daftar fisik dan yuridis yang terkumpul wajib diumumkan selama 30 hingga 60 hari, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan bila memiliki klaim terhadap tanah yang didaftarkan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan menghindar sengketa di kemudian hari. Baik, terima kasih saudara ahli. Dari saya cukup. Baik, keterangan saksi ahli dari pihak tergugat dianggap cukup. Maka kepada ahli dipersilakan untuk mengambil kartu identitas di meja panitera dan meninggalkan ruang persidangan. Dikarenakan keterangan dari saksi dan ahli pihak penggugat dan tergugat telah selesai, maka agenda pembuktian telah selesai. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup.